Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah kali ini sebuah kisah dari Bang Pian. Kisah yang berjudul Penunggu Pabrik Tahu. Dan seperti apa kisahnya? Mari saja kita masuk ke ceritanya. Hari itu Bang Pian tidak menyangka jika Pak Teguh dan Mbak Maya akan datang ke rumahnya dengan diantar oleh Bang Pendi. Kedatangan Pak Teguh saat itu tidak lain adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Bang Pian karena telah membantu mengobati penyakit aneh yang telah dideritanya itu. Selain itu, Pak Teguh yang kini telah mempercayai akan hal-hal terjadi di luar nalar manusia pun ingin meminta tolong kembali kepada Bang Pian. Pak Teguh duduk di kursi kayu di teras rumah Bang Pian, menikmati secangkir teh hangat yang disuguhkan kepadanya. Wajahnya yang dulu terlihat pucat dan penuh kegelisahan, kini tampak lebih segar dan bertenaga. Angin sore berembus perlahan membawa kesejukan yang terasa menyenangkan. Setelah hari-hari penuh penderitaan akibat penyakit yang selama ini menggerogoti tubuhnya. Di sampingnya Mbak Maya duduk dengan tenang, sesekali melirik ke arah ayahnya dengan tatapan penuh rasa syukur. Sejak Bang Pian membantu mengatasi masalah yang menimpa keluarga mereka, kehidupan di rumah mulai kembali normal. Tidak ada lagi malam-malam penuh kegelisahan atau gangguan aneh yang sebelumnya terasa begitu nyata. Namun meskipun tubuhnya telah sembuh, tapi pikiran Pak Teguh masih terus dihantui oleh berbagai laporan aneh yang datang dari beberapa pabrik miliknya. Para pekerja dan manajernya sering melaporkan kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Mesin-mesin yang tiba-tiba berhenti tanpa sebab, suara-suara aneh yang muncul di malam hari, serta bayangan-bayangan misterius yang terlihat di sudut-sudut pabrik. Selama ini Pak Teguh selalu mengabaikan cerita-cerita tersebut, menganggapnya sebagai mitos atau imajinasi para pekerja yang terlalu lelah. Baginya segala sesuatu harus memiliki penjelasan yang logis. Namun setelah mengalami sendiri hal-hal yang berada di luar nalar, dia mulai menyadari bahwa tidak semua kejadian bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan semata. Kini Pak Teguh merasa perlu melakukan sesuatu, bukan hanya untuk memastikan kelangsungan bisnisnya, tetapi juga demi kenyamanan dan keselamatan para pekerja yang setiap hari mencari nafkah di tempat-tempat itu. Dia tahu bahwa meminta bantuan Bang Pian adalah pilihan terbaik, karena hanya orang seperti Bang Pian yang bisa melihat dan memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di sudut lain teras, Bang Pian menyandarkan punggungnya pada kursi mengamati percakapan. Tanpa banyak bicara, dia tahu jika Pak Teguh sendiri yang datang menemui Bang Pian, berarti masalah yang dihadapinya kali ini bukanlah masalah yang bisa dianggap remeh. Langit sore mulai meredup menandakan hari akan segera berganti malam. Pak Teguh menggenggam cangkir tehnya dengan erat sambil bercerita tentang hal-hal aneh yang didengarnya dari pekerja di pabriknya. Sementara itu Bang Pian terlihat tetap tenang dan mendengarkan dengan seksama apa yang diceritakan oleh Pak Teguh. Pada dasarnya setiap tempat memang ada penunggunya, Pak. Selain kita ini sebagai manusia, ada juga sosok-sosok makhluk gaib yang ada di tempat itu, ujar Bang Pian menanggapi apa yang diceritakan oleh Pak Teguh. Dan mungkin juga dulunya mereka yang tinggal di tempat itu, Pak, daripada kita, Ibu Bang Pian menjelaskan. Tepat seperti apa yang diceritakan oleh orang kepercayaan saya, Mas, balas Pak Teguh dengan wajah yang terlihat sangat serius kala itu. Namanya Pak Marno. Dia sering menceritakan bagaimana para penghuni gaib itu sering mengganggu orang-orang saya yang bekerja di sana, terutama yang bekerja di shift malam, Mas. Itu sebenarnya kejadiannya sudah lama. Bahkan banyak pegawai yang bekerja belum sehari juga sudah mengundurkan diri, ucap Mbak Maya menjelaskan. Bang Pian hanya menanggapinya dan merasa bahwa masalah yang dihadapinya
tentu bukan sekedar gangguan. Jika kejadian ini sudah berlangsung lama dan terus berulang, kemungkinan besar ada sesuatu yang mengakar di tempat tersebut. Entah karena sejarah masa lalu, perjanjian tidak kasat mata, ataukah gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang ada di dalam situasi, dalam pikiran dari pengalaman sebelumnya. Kasus semacam ini bisa memiliki berbagai macam penyebab. Kadang hanya butuh pembersihan sederhana, tapi tidak juga jarang melibatkan makhluk-makhluk yang lebih kuat dan sulit ditaklukkan. Pak Teguh menghela napas, menatap kosong ke arah langit sore yang mulai gelap. Dalam hatinya merasa heran bagaimana dia bisa sampai di titik ini. Padahal dulu Pak Teguh merasa begitu yakin bahwa semua hal bisa dijelaskan secara logis. Namun kini dia harus menerima kenyataan bahwa dunia tidak hanya dihuni oleh manusia saja. Mbak Maya yang duduk di sampingnya mengingat kembali betapa seringnya ia mendengar cerita-cerita menyeramkan dari para pekerja pabrik. Mulai dari suara langkah kaki misterius di lorong-lorong kosong, penampakan sosok bayangan yang sekelebat di antara mesin-mesin produksi, hingga kejadian-kejadian aneh yang mengakibatkan kecelakaan kerja tanpa sebab yang jelas. Bang Pendi yang sejak tadi hanya menjadi pendengar setia mulai merasa bahwa kali ini masalahnya itu cukup serius. Dia melirik Bang Pian mencoba membaca ekspresi sahabatnya itu. Dari cara Bang Pian mengerutkan keningnya, Mbak Pendi tahu bahwa sahabatnya sedang berpikir keras. Angin berembus sedikit lebih kencang, membawa aroma tanah yang lembab. Setelah seharian panas, malam pun mulai turun dan obrolan di teras rumah Bang Pian semakin terasa berat. Tidak ada yang bicara selama beberapa saat, seolah masing-masing dari mereka sedang berusaha memahami situasi yang ada. Dalam hati Bang Pian pun tahu bahwa dia harus segera melakukan sesuatu. Dia tidak hanya harus memastikan bahwa gangguan di pabrik Pak Teguh bisa diatasi, tapi juga mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Jika memang benar ada sosok-sosok yang sudah lama mendiami tempat itu, maka yang paling penting bukan sekedar mengusir mereka, melainkan mencari jalan tengah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kita sholat maghrib dulu ya Pak, ajak Bang Pian setelah azan maghrib selesai berkumandang. Setelah menjalankan salat ibadah maghrib berjamaah, Pak Teguh pun kembali mengutarakan keinginannya saat itu. Kedatangannya bukan hanya sekedar ingin meminta tolong kepada Bang Pian untuk membersihkan pabriknya, tapi juga dia ingin Bang Pian menjadi bagian dari perusahaan besar yang dimilikinya dan kini dikelola oleh Mbak Maya. Ya saya mah cuma satpam Pak, saya mah kagak ngerti sama kerjaan yang lain. Justru itulah yang sedang kami butuhkan Mas. Saat ini kami butuh seseorang kepala atau semacam pengawas keamanan untuk beberapa pabrik, gudang dan juga kantor, balas Pak Teguh dengan wajah serius. Bang Pian sejenak mencoba mencerna tawaran yang baru saja diberikan oleh Pak Teguh. Sebagai seseorang yang terbiasa hidup mandiri dan lebih suka bekerja sesuai dengan caranya sendiri, dia tidak pernah berpikir untuk memiliki jabatan sebesar itu dalam sebuah perusahaan besar. Namun melihat keseriusan di wajah Pak Teguh dan Bang Pian pun menyadari bahwa ini bukan sekedar tawaran pekerjaan biasa, melainkan adalah bentuk dari sebuah kepercayaan. Di sisi lain, Bang Pian juga tahu bahwa menerima tawaran ini berarti dia akan terikat dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekedar mengawasi keamanan di pabrik, gudang, dan kantor. Bukanlah perkara mudah, apalagi jika memang benar ada gangguan gaib yang selama ini operasional perusahaan. Mbak Maya menatapnya penuh harapan, sementara Bang Pendi hanya tersenyum kecil, seolah bisa menebak bahwa sahabatnya itu pasti akan berpikir lama sebelum mengambil keputusan. Angin malam yang tertiup pelan membawa aroma tanah yang basah, membuat suasana terasa lebih tenang, namun juga tersirat makna.
Ya elah, pakai dipikirin, lama banget lagi. Udah, sikat aja Yan. Gumam Bang Pendi yang membuat Pak Maya tersenyum. Ya tenang aja deh Pen, gue kan juga harus izin sama bini gue, balas Bang Pian dengan suara perlahan. Pak Teguh lalu menjelaskan bahwa selain menangani aspek keamanan fisik mereka, juga berharap Bang Pian pun bisa membantu menyelidiki dan menuntaskan gangguan yang selama ini terjadi di beberapa tempat usaha mereka. Dengan pengalaman dan kemampuannya dalam menghadapi dunia tidak kasat mata, dia bisa menjadi aset berharga bagi perusahaan. Dalam hati Bang Pian tahu, dia mana bisa memanfaatkan keahliannya untuk membantu lebih banyak orang. Tawaran ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk melindungi orang-orang yang bekerja di perusahaan Pak Teguh, sekalipun mencari tahu lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi di pabrik-pabrik tersebut. Sampean boleh memikirkan tawaran saya tadi Mas, tidak usah tergesa-gesa. Yang penting sampean beri jawabannya, ujar Pak Teguh sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Biar kagak pada nunggu ini, Pak sebentar ya, saya remukan sama istri saya dulu. Kalau dia oke sih, insya Allah saya mau Pak, balas Bang Pian yang langsung masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama berselang Bang Pian pun kembali keluar bersama Intan. Dia menjelaskan tawaran yang baru saja diberikan oleh Pak Teguh dan Maya. Dan itu pun Intan diminta untuk membantu Bang Pian mempertimbangkan hal itu. Kenalin, ini istri saya, ucap Bang Pian kepada Pak Teguh dan juga Pak Maya. Nah, kalau kata dia boleh nih Pak, tawaran Bapak saya terima, ucap Bang Pian setelah kali berbincang bersama dan mendapatkan penjelasan langsung dari Pak Teguh. Intan pun akhirnya setuju atas permintaan dari Pak Teguh. Malam itu pun keputusan diambil. Bang Pian resmi menerima tawaran dari Pak Teguh untuk menjadi pengawas keamanan di perusahaan atas persetujuan Intan. Baginya, dia merasa lega karena dukungan istri. Hal yang amat sangat karena pekerjaan yang akan dia emban bukan hanya berkaitan dengan keamanan fisika terapi, tapi juga dengan hal-hal gaib mungkin lebih menantang dari sebelumnya. Pak Teguh dan Mbak Maya pun lega mendengar keputusan dari Bang Pian. Mereka tahu bahwa dengan kemampuan Bang Pian mampu mengatasi gangguan-gangguan yang selama ini menghantui para pekerja di pabrik dan juga di gudang. Ya, Bang Pian pun akhirnya diberikan akses penuh keseluruhan area yang dianggap bermasalah. Alhamdulillah, naik pangkat juga ya sobat gua, seru Bang Pendi yang ikut senang dengan keputusan yang diambil oleh Bang Pian. Jadi komandan beneran lo Yan, imbu Bang Pendi menggoda Bang Pian. Bisa aja lu bos palu gada, balas Bang Pian sambil tersenyum. Suasana bahagia pun tercipta malam itu. Pak Teguh yang semula masih terus memikirkan hal yang baru saja dia mengerti itu ikut tersenyum bahagia mendengar Bang Pian dan Bang Pendi mulai mengeluarkan candaan-candaan mereka yang mengundang tawa malam itu. Ya, malam itu benar-benar terasa berbeda setelah berbagai kejadian aneh dan penuh ketegangan. Akhirnya ada momen di mana mereka bisa menikmati kebersamaan tanpa beban. Bang Pian dan Bang Pendi yang sudah terbiasa melewati berbagai pengalaman mistis kini kembali ke sifat asli mereka, yaitu santai, penuh humor dan tidak pernah kehilangan selera bercanda. Pak Teguh yang dulu di wajahnya penuh dengan keseriusan, kini terlihat lebih rileks dan terlihat kebahagiaan di wajahnya yang terasa terlihat lebih tenang. Seolah beban pikiran yang selama ini menghantuinya mulai berkurang. Pak Maya juga tidak bisa menahan tawa saat melihat guyonan dari dua sahabat tersebut dengan ciri khas mereka. Di tengah suasana yang penuh canda tawa, Intan hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Yang sudah terbiasa dengan perilaku suaminya. Meskipun baru saja menerima tanggung jawab besar, Bang Pian tetaplah Bang Pian. Orang yang selalu bisa mencairkan suasana meskipun sebelumnya mereka menghadapi sesuatu yang sulit. Oh iya, ada yang saya ingin tanyakan Mas, ucap Pak Teguh yang kembali dengan mimik wajah seriusnya.
waktu itu kan sampean belum mengenalkan saya. Tapi bagaimana sampean bisa tahu jika penyakit yang saya derita itu bukan penyakit medis? Tanya Pak Teguh yang membuat suasana kembali terasa tegang. Oh, waktu itu supir bapak yang cerita ke saya. Dia datang ke sini minta tolong ke saya buat ngebantu bapak yang kena gangguan, ungkap Bang Pian. Loh, supir saya? Berarti kamu, Pen? Jawab Pak Teguh. Lah, emang ini orangnya? Dia supir bapak kan? Ungkap Bang Pian. Benar Pak, memang saya yang meminta bantuan Bang Pian untuk datang ke rumah bapak, jawab Bang Pendi pelan. Loh, kamu bisa tahu kalau saya sedang kena guna-guna itu? Tanya Pak Teguh lagi. Bapak ini sih, ya memangnya bapak kagak tahu kalau Pendi juga orang pintar. Malahan dia lebih pintar daripada saya, celetuk Bang Pian yang membuat Bang Pendi tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Wah, bisa aja lu Panjul, balas Bang Pendi yang merasa sungkan kepada Pak Teguh kala itu. Wah, saya nggak nyangka kalau di sekitar saya ada orang yang punya kemampuan khusus. Kalau begitu, besok kamu harus ceritakan ke saya, Pen, soal apa yang juga kamu ketahui. Waduh, Pak, saya mah orang biasa. Jangan dengerin Pian, Pak. Dia mah kalau bercanda suka kelewatan orangnya. Dulu saya juga sering ditolongin dia. Malahan saya hampir gila, Pak, gara-gara dia tuh, ibu Bang Pendi sambil menunjuk ke arah Bang Pian. Obrolan seputar dunia tidak kasat mata pun semakin seru malam itu. Bang Pendi pun menceritakan bagaimana dia bisa merasakan energi negatif di sebuah tempat yang sangat mengganggu, terutama di saat Pak Teguh mengalami penyakit aneh. Di balik suasana malam itu, ada satu hal yang masih tersimpan di dalam benak Bang Pian. Tugas barunya bukanlah sebuah tugas biasa. Dia tahu bahwa di balik pabrik-pabrik itu ada sesuatu yang masih harus dihadapi. Tapi untuk saat ini, Bang Pian membiarkan dirinya menikmati kebersamaan ini. Bagaimanapun juga, perjalanan panjang sudah menantinya esok hari. Setelah pembicaraan malam itu selesai, Pak Teguh dan Mbak Maya pun berpamitan. Bang Pian yang masih mencerna peran barunya hanya bisa menghela napas panjang. Ia menatap Intan yang tersenyum tipis. Setelah memahami bahwa perjalanan baru suaminya ini akan penuh dengan tantangan. Hari berikutnya Bang Pian mulai menjalani tugasnya. Ia mengunjungi pabrik-pabrik milik Pak Teguh bersama Mbak Maya. Di sana dia juga mulai berkenalan dengan para karyawan dan orang kepercayaan Pak Teguh yang selama ini mengurusi pabriknya. Bersama Pak Cecep yang merupakan warga asli daerah setempat, Bang Pian pun lalu mulai mengelilingi area-area yang selama ini dianggap angker. Pak Cecep yang hampir 15 tahun bekerja di sana pun mulai menceritakan gangguan-gangguan yang sering terjadi di pabrik pembuatan tahu dan tempe yang juga bersebelahan dengan tempat produksi atau garmen pakaian milik Pak Teguh. Saat menyusuri area pabrik, Bang Pian merasakan aura yang berbeda di beberapa titik. Meski siang hari, hawa di beberapa sudut terasa lebih dingin dari biasanya, dan ada bau anyir samar yang menyelinap di antara aroma khas kedelai dan uap panas dari proses pembuatan tahu dan tempe. Pak Cecep yang sudah bertahun-tahun bekerja di sana mulai menjelaskan kejadian-kejadian ganjil yang sering dialami para pekerja. Beberapa di antaranya mengaku melihat bayangan hitam melintas di antara rak-rak penyimpanan. Sementara yang lain sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti seseorang yang berjalan di atap pabrik, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Sementara itu, pabrik garmen yang ada di sebelah pabrik tahu dan tempe dengan jarak sekitar 5 meter itu. Cerita mistis juga tidak kalah menyeramkan. Para karyawan saat shift malam sering mengeluhkan suara mesin jahit yang tiba-tiba menyala sendiri, padahal tidak ada yang menggunakannya. Ada juga yang mengaku pernah melihat sosok wanita berbaju putih duduk di sudut ruangan produksi, hanya untuk menghilang dalam sekejap. Saat didekati, Bang Pian mendengar semua cerita itu dengan seksama, mengamati setiap sudut bangunan.
dan mencoba merasakan apakah ada sesuatu yang masih bertahan di tempat tersebut. Dia tahu gangguan seperti ini tidak terjadi tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang harus dia cari tahu lebih dalam. Sebelum menentukan langkah berikutnya, Bamaya yang ikut menyimak terlihat sedikit mulai gelisah. Meskipun awalnya dia tidak ambil pusing dengan hal-hal gaib, tapi kini dia mulai merasa bahwa gangguan ini bukan sekedar cerita kosong. Dengan napas panjang, Bamaya menatap Bang Pian, berharap pria itu bisa menemukan solusi untuk semua permasalahan ini. Bang Pian menyadari bahwa tugasnya kali ini tidak akan mudah, namun dia tidak akan mundur. Baginya ini bukan sekedar pekerjaan, tapi sebuah tanggung jawab untuk memastikan semua orang yang bekerja di sana bisa merasa nyaman dan aman. Maaf nih Pak Cecep, saya mau nanya, Pak Cecep kan udah lama ngurusin ini tempat. Nah, Pak Cecep udah pernah belum bawa orang pintar ke tempat ini? Tanya Bang Pian sambil membakar sebatang rokok kretek kesukaannya. Wah, udah sering Bang, sampai lupa berapa orang yang saya bawa ke sini. Ada sih hasilnya, tapi gak lama, alias cuma sementara. Nah, terus apa saja yang sudah dikerjakan sama orang-orang itu Pak? Ya ada-ada saja sih, yang cuma lihat-lihat saja. Ada juga yang katanya udah ngurung makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar sini. Sampai ada juga yang meminta saya buat bikin sesajen Bang, jawab Pak Cecep menegaskan. Bang Pian mengangguk pelan, mengembuskan asap rokoknya ke udara. Sambil merenung dari penjelasan Pak Cecep, dia bisa menyimpulkan bahwa masalah di pabrik ini bukan sekedar gangguan biasa. Jika sudah berkali-kali didatangkan orang pintar, tetapi hasilnya hanya sementara, berarti ada sesuatu yang lebih besar dari dalam yang belum tersentuh. Dia kemudian mengamati sekeliling, memperhatikan sudut-sudut bangunan tua yang tampak memiliki sekat panjang. Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab gangguan ini bertahan, entah itu perjanjian lama, keberadaan benda-benda gaib yang masih tertinggal, atau bahkan energi negatif yang terus diperbaharui oleh seseorang. Pak Cecep melanjutkan ceritanya. Dia mengatakan bahwa beberapa pekerja bahkan pernah jatuh sakit setelah mengalami gangguan, sementara yang lain memilih mengundurkan diri karena tidak tahan dengan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Beberapa malam terdengar suara orang memanggil nama karyawan dari arah gudang kosong, tapi saat diperiksa tidak ada siapa-siapa di sana. Bang Pian menyadari bahwa metode yang digunakan oleh orang-orang sebelumnya hanya menekan keberadaan makhluk-makhluk itu sementara waktu tanpa benar-benar menyelesaikan masalahnya. Jika akar permasalahan tidak ditemukan, maka gangguan-gangguan ini akan terus terjadi, seolah-olah pabrik ini telah menjadi tempat tinggal bagi identitas-identitas yang tidak diinginkan pergi. Lah, itu apaan tuh Pak? Tanya Bang Pian yang langsung berjalan ke arah tempat yang ditunjuknya. Ya, ini yang saya bilang tadi Bang. Ini sesajen yang harus kami pasang setiap malam Jumat. Jadi saya sama Mas Broto punya tugas tambahan tiap hari Kamis. Ya ini, masang sesajen ini, balas Mang Cecep menjelaskan. Ya, pantas saja demit-demit itu pada betah di sini. Lah ya, dikasih empan terus, balas Bang Pian sambil terus mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Wah, kamu jangan bicara sembarangan ya. Kita gak ada niat buat ngasih makan mereka. Tapi gak dipasangin sesajen, mereka bisa ngamuk kalau sudah begitu. Pasti ada karyawan yang sakit atau kena gangguan di sini, ujar Pak Cecep dengan nada suara yang meninggi. Maaf, bukan saya kagak menghargai usaha Bapak. Saya juga kagak nuduh Bapak ngasih makan mereka. Tapi makhluk-makhluk gaib memang paling demen kalau dikasih yang beginian Pak, balas Bang Pian yang mencoba menenangkan Pak Cecep. Bang Pian memahami bahwa situasi di pabrik ini lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Keberadaan sesajen yang rutin diletakkan setiap malam Jumat menunjukkan bahwa entitas gaib di tempat ini telah terbiasa. Jika mereka sudah merasa berhak mendapatkannya secara berkala,
maka menghilangkan kebiasaan ini bukanlah perkara mudah. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara lagi. Kali ini dengan nada yang lebih lembut. Pak Cecep, maaf ya Pak. Saya ngerti ini pasti berat buat Bapak dan Mas Broto. Tapi ada rasa takut kalau sesajen ini dihentikan karena udah terbiasa ngelakuin ini bertahun-tahun. Tapi kita harus cari cara lain buat ngeberesin masalah ini. Bukan cuma ngasih mereka apa yang mereka mau. Pak Cecep terdiam, matanya menatap sesajen yang sudah tertata rapi di sudut pabrik. Selama bertahun-tahun dia hanya melakukan apa yang dianggap perlu untuk menjaga ketenangan di tempat ini. Namun di dalam hatinya ada rasa ragu, apakah benar-benar solusi atau justru memperpanjang masalah. Saya ini orang yang paham dengan hal gaib Bang, dan satu-satunya cara yang manjur ya dengan sesajen ini. Nah, kalau kamu mau bertanggung jawab penuh di sini, saya akan bantu, ujar Pak Cecep dengan penuh keyakinan. Insya Allah Pak, saya akan bantu semaksimal mungkin, dan keamanan Bapak sama teman-teman yang kerja di sini memang udah jadi tanggung jawab saya, balas Bang Pian yang sedang berusaha meyakinkan Pak Cecep. Benar Pak, Bang Pian ini sudah diangkat sama Bapak menjadi pengawas keamanan di perusahaan. Jadi Bang Pian ini bukan sekedar datang untuk membantu kita, tapi juga akan terus mengawasi pabrik sama garmen di sini dan di tempat yang lain, ucap Bang Maya menjelaskan. Kalau begitu alhamdulillah Neng, jadi kita juga kerja pada tenang. Jujur Neng ya, saya juga sebenarnya ogah tiap malam Jumat harus kesini naruh sesajen. Saya juga takut, balas Pak Cecep dengan wajah sedikit tenang. Nah, sekarang kalau begitu Pak Cecep cerita deh, siapa yang pertama kali ngasih solusi buat nyimpan sesajen ini? Tanya Bang Pian sambil terus mengamati keadaan di sekitarnya. Ini sih udah berjalan sekitar 4 tahunan Bang. Ya, yang nyuruh nyimpan sesajen ini dukun yang pertama yang dibawa sama Mas Broto, balas Pak Cecep menjelaskan. Bang Pian mengangguk pelan, mencerna informasi yang baru saja diberikan oleh Pak Cecep. Sudah 4 tahun lamanya kebiasaan memberikan sesajen ini berlangsung, dan ternyata dukun yang dibawa oleh Mas Broto yang mengusulkan solusi ini. Dalam hati Bang Pian pun semakin yakin bahwa metode ini bukanlah penyelesaian yang sesungguhnya, melainkan hanya cara untuk menenangkan makhluk-makhluk yang ada di pabrik ini tanpa benar-benar diusir oleh mereka. Pak Cecep, Bapak masih ingat gak waktu pertama kali dukun itu datang? Dia ngomong apa saja? Ya maksud saya, alasan dia minta dipasangi sesajen ini, tanya Bang Pian dengan penuh perhatian. Pak Cecep menghela napas panjang, mencoba mengingat kembali kejadian beberapa tahun silam. Waktu itu gangguan di pabrik sudah semakin parah Bang. Banyak karyawan yang kesurupan, mesin-mesin sering mati sendiri, bahkan ada yang sampai sakit mendadak. Nah, si dukun itu bilang kalau di sini ada penghuni lama yang merasa terganggu. Nah, katanya para penunggu itu minta upeti supaya gak gangguin pekerja lagi, balas Pak Cecep menjelaskan. Jadi dukun itu bilang kalau ini semacam upah buat mereka gitu ya? Tanya Bang Pian sambil tersenyum. Ya kurang lebih begitu deh Bang. Tapi sejak sesajen dipasang, gangguan emang berkurang Bang. Tapi makin lama kalau kita telat naruh sesajen, gangguannya malah lebih parah dari sebelumnya itu, ucap Pak Cecep menjelaskan. Jadi mereka itu kayak ketagihan gitu ya Pak? Bukannya selesai malah makin menggantungkan diri sama sesajen itu, ucap Mbak Maya yang sejak tadi hanya mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh Bang Pian dan Pak Cecep. Nah, itu dia Neng yang bikin saya bingung. Awalnya saya pikir ini solusi, tapi makin lama rasanya kok malah kayak nyiram bensin ke api, balas Pak Cecep menjelaskan. Itu karena sejak awal bukan mereka yang menguasai tempat ini Pak, tapi kita yang ngasih mereka kuasa. Kita yang nurutin mereka, ya jadinya mereka merasa berhak buat mendapatkan kelebihan, Bang Pian yang menjelaskan. Habis
Mau gimana lagi Bang? Udah saya coba nyari orang yang ngerti masalah beginian. Ya itu tadi, belum ada hasilnya, jawab Pak Cecep menjelaskan. Ya kalau sekarang ada yang tanggung jawab keamanan saya kan jadi tenang Neng. Mudah-mudahan Bang Pian bisa nenangin ini semua, imbu Pak Cecep sambil menghela napasnya. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Cecep, Bang Pian pun mulai menjelaskan apa yang akan dilakukannya. Dia mulai mengatur rencana untuk dapat memindahkan sosok-sosok makhluk gaib yang mengganggu di pabrik itu, serta di sekitar area garmen. Tidak lupa Bang Pian pun mengajak Pak Cecep untuk menemaninya melakukan pembersihan tersebut pada malam Jumat yang akan datang. Setelah menjelaskan kepada Bamaya, Bang Pian pun mendatangi Ardi untuk meminta bantuan dari sahabatnya itu. Dan sesampainya di rumah Ardi, Bang Pian pun langsung menceritakan apa yang terjadi di tempat kerjanya yang baru itu. Ardi yang sejak dulu sudah mengenal Bang Pian hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Dia tahu sahabatnya itu memang sering membantu orang-orang di sekitarnya, dan dia juga memiliki keberanian yang luar biasa. Ngomong-ngomong, selamat nih Bang, sekarang Abang udah jadi pengawas, dan pastinya Abang juga punya tanggung jawab yang lebih gede lagi, ujar Ardi sambil tersenyum. Iya Di, alhamdulillah, ini juga gak lepas dari jasanya si Pendi, sahabat kita, si Satria Baja Hitam, ucap Bang Pian sambil tertawa. Kalau soal pabrik tadi sih Bang, saya mah ikut Abang aja deh, kapanpun Abang ajak, saya mah siap, ucap Ardi yang membuat Bang Pian lega, tentunya membuat dia semakin bersemangat lagi. Sore Kamis pun Ardi dan Bang Pian pun diantar oleh Bang Pendi ke tempat di mana pabrik dan garmen milik Pak Teguh tersebut. Awalnya Mbak Maya pun ingin ikut, tapi Pak Teguh tidak memberi izin. Sepanjang perjalanan mereka pun saling berbincang dan mulai mengatur strategi. Karena hari itu Bang Pendi turut serta, maka Bang Pian pun juga memberikan tugas untuk membantu bersama Pak Cecep. Ngomong-ngomong, enak juga ya naik mobil bagus terus, disopirin, berasa kayak juragan gua nih, ujar Bang Pian sambil memandang ke arah Bang Pendi. Lu kagak pantas ya jadi juragan, saut Bang Pendi dengan wajah yang terlihat kesal. Ya kali aja Pen, yang namanya nasib orang mah tempe semua Pen, balas Bang Pian sambil tersenyum. Maksudnya gimana sih Panjul? Celetuk Bang Pendi yang terus fokus mengemudikan kendaraannya. Ya tempe semua Pen, soalnya gak ada tahu, balas Bang Pian yang membuat Bang Pendi dan Ardi tertawa. Bisa aja lu toa musola, pangkas Bang Pendi. Sesampainya mereka di pabrik milik Pak Teguh, Pak Cecep pun sudah menunggu bersama dua security yang bertugas malam itu. Ardi dan Bang Pian pun mulai menjelaskan apa yang akan dilakukan malam itu di area pabrik dan juga area garmen. Pak Cecep mendengarkan dengan seksama saat Bang Pian dan Ardi menjelaskan rencana mereka. Dua orang security yang bertugas malam itu, Tony dan juga Wawan, saling berpandangan dan terlihat ragu dengan apa yang mereka hadapi. Jadi gini Pak Cecep, kita gak akan langsung usir mereka. Kita mulai dengan membatasi area yang sering diganggu. Terus kita coba komunikasi. Kita mau mereka pergi dengan cara baik-baik dulu, ujar Bang Pian menjelaskan dengan nada yang serius. Nah, kalau mereka kagak mau pergi gimana Bang? Tanya Tony dengan suara sedikit bergetar. Ya kalau kagak mau pergi, nanti gue minta lu nemenin dia di sini, balas Bang Pian sambil tertawa dan membuat Tony bergidik ngeri. Makanya kita persiapin semuanya dulu dengan seksama Bang. Kita punya cara lain kok kalau mereka tetap ngeyel, balas Ardi sambil menepuk bahu Tony. Baik Bang, saya dan anak-anak siap bantu, ucap Pak Cecep sambil memandang ke arah Tony dan Wawan. Setelah itu mereka lalu masuk ke tempat yang sering diberi sesajen oleh Pak Cecep dan juga temannya yang bernama Mas Broto. Bang Pian dan Ardi juga dibantu Bang Pendi mulai mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Bang Pendi dengan sigap langsung menaburkan garam kasar di beberapa titik yang dianggap rawan.
sesuai petunjuk dari Bang Pian. Sementara itu Ardi mulai terlihat membaca ayat-ayat suci untuk melindungi semua orang yang berada di sana. Begitu semua siap, Bang Pian mengambil posisi di tengah area yang selama ini dikenal paling sering terjadi gangguan. Dengan napas yang teratur, dia mulai melantunkan doa-doa yang sudah dia hafal sejak lama. Tidak lama berselang, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang dan hawa di sekitar mereka berubah menjadi lebih dingin. Pak Cecep, Tony, dan Wawan mulai merasakan bulu kuduk mereka meremang. Tony bahkan tanpa sadar menggenggam lengan Wawan dengan erat. "Diam semua, mereka sudah mulai muncul," bisik Bang Pian sambil tetap memejamkan matanya. Dari kejauhan terdengar suara berdesit seperti langkah banyak orang di antara tumpukan gudang garmen. Ardi menggenggam tasbihnya lebih kuat, bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi malam itu. Setelah beberapa saat, kehadiran dari sosok makhluk gaib yang paling kuat di tempat itu pun mulai terasa. Hawa di sekitar mereka terasa semakin dingin. Aroma menyengat mulai tercium dan tawa cekikikan pun mulai terdengar samar. Dan Bang Pian, Ardi yang memang sudah menunggu sosok itu pun memulai langkah maju untuk berkomunikasi langsung dengan penunggu gaib pabrik pembuatan tahu dan tempe itu. Dari sudut ruangan, bayangan sosok makhluk tinggi besar perlahan mulai menampakkan dirinya. Matanya merah menyala, tubuhnya hitam legam dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke arah lantai. Suara tawanya menggema membuat jantung Pak Cecep dan security berdegup semakin kencang. "Lah, gue kira yang bakalan datang itu si Genit, malah anaknya malampir yang nongol," ujar Bang Pian yang tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. "Hati-hati Bang, makhluk ini kayaknya punya kesaktian yang tinggi," balas Ardi memperhatikan Bang Pian. "Oke, siap Di." Ardi yang terus membacakan ayat-ayat suci dan doa-doa perlindungan terus memutar tasbih kecilnya sambil menatap tajam ke arah sosok makhluk gaib tersebut. Dan tanpa aba-aba lagi, Bang Pian pun langsung berkomunikasi langsung dengan sosok tersebut. "Wahai makhluk yang ada di sini, kami tahu tempat ini sudah lama kau tempati, tapi ini bukan lagi tempatmu. Pergilah dengan baik atau kami akan memaksamu keluar," seru Bang Pian dengan tegas. Makhluk itu tertawa semakin keras, membuat lampu di sekitar mereka berkedip-kedip. Sesaat kemudian ia berbicara dengan suara berat dan bergema. "Tempat ini milikku. Aku sudah di sini jauh sebelum kalian datang," ucap sosok bertubuh besar dengan mata yang memerah menyala. "Kau memang lebih dulu di sini, tapi tempat ini sudah menjadi tempat manusia mencari nafkah. Jika kau tidak ingin dipindahkan secara paksa, sebaiknya kalian pergilah dengan sukarela," balas Bang Pian dengan tetap tenang. Makhluk itu mendesis marah, tubuhnya bergetar dengan energi semakin kuat. Ardi meraih segenggam garam kasar bersiap jika makhluk itu mulai menyerang. Pak Cecep, Tony, dan Wawan mulai menjauh dari tempat itu. Namun Bang Pendi menahan mereka untuk tetap berada di sana. "Jangan kemana-mana Pak, di sini saja. Soalnya cuma tempat ini yang dipagari sama teman saya," ujar Bang Pendi kepada Pak Cecep. "Tapi kita takut Bang," balas Wawan dengan suara bergetar. "Tahan aja, kalau pada keluar dari sini, saya takut di luar ada demit lain yang menyerang kalian," balas Bang Pendi yang membuat Wawan menelan ludah karena terkejut. Malam itu bentrokan antara dua dunia tidak terelakkan. Bang Pian dan Ardi harus menggunakan seluruh kemampuan mereka untuk mengusir makhluk itu agar pabrik ini bisa sekali tenang dan aman bagi semua pekerja. Jual beli pun terjadi walaupun Pak Cecep, Wawan, juga Tony tidak dapat melihat langsung, namun mereka bertiga tetap merasakan hawa yang sangat mencekam. Sementara itu Bang Pendi yang sudah terbiasa dengan apa yang sedang dilakukan oleh Bang Pian dan Ardi terlihat biasa-biasa saja dan terus mengawasi kedua sahabatnya yang sedang bergumul dengan energi gelap di depannya. Benturan energi semakin kuat, angin berhembus kencang di dalam ruangan seolah ada badai kecil yang berputar hanya di sekitar Bang Pian dan Ardi. Tubuh mereka bergoyang sedikit ke belakang setiap kali serangan gaib itu
menghantam mereka. Namun mereka tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan rasa takut. Bang Pian mengangkat tangan kanannya sambil membuat kuda-kuda yang terlihat kuat, mengarahkan telapak tangannya ke sosok hitam tinggi besar di depannya. Sementara itu Ardi dengan cekatan melemparkan tasbih kecil yang dari tadi digunakannya, hingga membuat makhluk itu tidak dapat lagi bergerak dengan bebas. Tidak lama kemudian, dari tubuh makhluk gaib tersebut keluar kabut hitam pekat yang menyerang seperti cambuk panjang. Bang Pian dengan cepat menghindar ke samping, namun sebuah serangan tidak kasat mata menghantam dadanya, membuat sedikit terdorong ke belakang. "Hati-hati Bang!" teriak Ardi sambil terus membaca doa. Bang Pian menarik napas dalam, setelah itu tangannya terangkat ke atas, dan dalam hitungan detik muncul sebilah golok yang memedarkan cahaya kebiruan di genggaman tangannya. Dengan gerakan cepat, Bang Pian melemparkan bilah golok tersebut dan langsung berubah menjadi golok kembar dengan kekuatan besar yang menghujam ke arah sosok makhluk gaib tersebut. Seketika itu juga makhluk melonglong keras. Tubuhnya tampak seperti terbakar oleh energi yang dilepaskan Bang Pian. Pak Cecep, Wawan, dan Tony mulai merasakan udara di sekitar mereka semakin berat, membuat dada mereka terasa sesak. Walau tidak bisa melihat langsung, bulu kuduk mereka berdiri dan keringat dingin mengalir di pelipis mereka. Bang Pendi yang berdiri agak jauh tetap tenang. Ia mengawasi pergerakan makhluk itu dengan seksama, dan dia pun membantu kapan saja jika diperlukan. Sementara itu Ardi mulai membaca doa dengan lantang yang menggetarkan ruangan dengan suara penuh keyakinan. Garam yang ia tebarkan mulai bercahaya samar, membentuk lingkaran pelindung yang mempersempit gerakan makhluk itu. Makhluk hitam itu mengerang kesakitan. Tubuhnya perlahan mengecil dan berusaha kabur ke sudut ruangan. Namun Bang Pian tidak membiarkan lolos. Dia pun langsung menyerang dan menghentikan sosok makhluk gaib yang sempat menyerangnya tadi. Suara jeritan nyaring terdengar, menggetarkan seluruh ruangan. Sosok hitam itu mulai bergetar hebat sebelum akhirnya tubuhnya menghilang dalam kepulan asap hitam yang semakin lama semakin menipis. Pak Cecep dan Wawan juga Tony akhirnya bisa menghela napas lega. Udara yang tadinya terasa berat kini perlahan kembali normal. Bang Pian dan Ardi saling menatap, memastikan bahwa pertarungan telah selesai. Bang Pendi yang sedari tadi mengawasi akhirnya mendekat dan menepuk bahu Bang Pian sambil tersenyum. Malam itu pabrik tahu dan tempe milik Pak Teguh itu akhirnya terbebas dari pengaruh jahat. Namun mereka tahu jika masih ada sosok yang terus mengganggu di area garmen yang berjarak tidak jauh dari pabrik itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Dan semoga saja cerita ini dapat menghibur. Bagi kalian yang sudah mampir ke channel ini, terima kasih. Wassalam.